Hari ini kita bicara mengenai lincah memecah masalah. eh, Ya, ini problem solving rekan-rekan sekalian. Nah, ini kita sadar bahwa tiap hari itu kita pasti dihadapi dengan namanya masalah, rekan-rekan sekalian. Kalau orang yang nggak punya masalah, ya, dia mungkin orang itu ya namanya orang hidup pasti punya masalah apapun itu. Makanya nggak mungkin, mustahil ada orang yang nggak punya masalah sama sekali, teman-teman sekalian. Dia bukan nggak punya masalah, bisa jadi dia lari dari masalah, teman-teman sekalian. Makanya ini saya putuskan untuk sharing materi lincah memecah masalah ini karena apa sih? Karena tiap hari kita pasti berkutat dengan namanya masalah ya. Kita pasti dapat masalah tiap hari. Nah, ini kalau kita nggak kuat, rekan kalian yang ada kita sering banget yang kita lakukan adalah lari dari masalah, dan itu nggak baik teman-teman sekalian, karena ya teman-teman bisa pikirin sendiri gimana kalau lari dari masalah yang ada tambah besar ya masalahnya gitu teman-teman sekalian. Ya, jadi hari ini kita akan ngomongin mengenai lincah dalam memecah masalah rekan kalian. Nah, sebelum saya mulai nih, kita diskusi yuk rekan-rekan sekalian. Jadi mengenai sudut pandang terhadap masalah. Rekan-rekan sekalian, di sini kalau rekan-rekan memandang masalah itu sebagai apa sih? Ya, boleh di open mic aja, teman-teman. Rekan-rekan memandang sebuah masalah sebagai apa? Tantangan hidup, Mas. Tantangan hidup kalau Bu Kristeli ya, Bu ya. Ada pengalaman, Bu, dari masalah bisa jadi tantangan hidup dan ada hikmahnya gimana, Bu? Ada? Umpamanya nih ya, mungkin masalah dengan orang lain, mungkin diomongin dan sebagainya, difitnah. Itu tantangan bagi saya supaya mungkin saya koreksi juga gitu loh. Kalaupun tidak benar itu ya menjadi tantangan bagi saya supaya saya tidak berbuat seperti apa yang difitnahkan seperti itu. Jadi pasti ada tantangan ya, Bu, dari setiap masalah. Kayak misalkan kita difitnah, tantangannya adalah gimana kita sabar ngadepinnya ya, Bu ya. Nggak Iya. emosi, ya. Nggak gegabah kali ya, Bu ya. Ya, legowo lah. Benar juga. Ya, karena yang paling susah tuh nahan marah ya sebenarnya. Itu susah banget ya. Apalagi itu ya. Apalagi posisinya tuh kita nggak salah sebenarnya. Wah, itu susah banget. Jadi memang tantangan banget ya. Kalau dapat omongan atau fitnah gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhin ya, sekalian. Iya. Kalau itu sudut pandang Bu Kristeli terhadap masalah, yaitu tantangannya. Kalau Bu Kristeli ngadepin kan tantangan ya, masalah ini tantangan. Tantangannya ini kalau menurut Bu Kristeli, dampak buat Bu Kristeli dampaknya positif atau negatif, Bu? Kalau ada positifnya, ada negatifnya. Kalau negatifnya kan kalau nggak benar itu kan merugikan kita. Jadi nama kita jelek dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil positifnya, ya kita lebih kuat mental gitu menghadapi masalah itu, masalah yang begitu gitu, lebih tahan banting lagi, lebih kuat. Masih masalah biasa kan itu. Mendewasakan. Mendewasakan ya, Bu ya. Selalu ada positif dan negatif, selalu ada yin and yang ya, Bu ya, dalam kehidupan gitu. Nah, emang kadang tinggal kitanya aja sebenarnya, emang ada sisi positif, sisi negatif, tapi kita condong ke mana gitu ya, Bu ya. Mau ke condong yang ke negatif atau mau yang positifnya nih gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya ada di buku The Difference Maker, rekan-rekan sekalian, bagaimana kita harus melihat masalah ini dari sudut pandang tertentu, teman-teman sekalian. Ya, ini ada 5 kalau nggak salah, apa 6 ya? 5 kalau nggak salah. Ada 5 cara kita melihat sudut pandang sebuah masalah.
Ya, rekan sekalian. Ada yang masih ingat nggak nih? Ini persis sama kayak yang di bedah buku The Difference Maker. Ada yang masih ingat apa aja? Saya kasih clue satu ya. Nih, masalah ada di mana-mana dan semua orang punya masalah. Nah, ini clue yang pertama. Menurut kalian, iya nggak sih kalau kita setuju nggak? Rekan-rekan setuju nggak sih kalau masalah itu sebenarnya ada di mana-mana, gitu ya? Kalau kita mungkin kita dari diri sendiri ya, kan dari kita pribadi ya. Teman-teman mungkin sekarang lagi merasa lagi punya masalah gitu ya. Pengen rasanya pindah ya. Misalkan ada masalah di rumah gitu ya. Ini biasanya ABG banget ya, sorry. Sorry. Misalkan kayak saya, misalkan ada masalah di rumah gitu. Nggak betah nih di rumah, akhirnya kayak ada kepikiran tuh pengen ya udahlah ngekos aja daripada di rumah tuh pusing sama masalah, lebih baik ngekos gitu ya. Maksudnya pindah eh, apa namanya, tidak serumah dengan orang-orang yang ada di rumah gitu ya, keluarga di rumah. Tapi sebenarnya kalaupun saya pindah ke kosan gitu ya misalnya, ya di kosan tuh pasti ada masalah lagi teman sekalian, dan kita harus yakini kalau semua orang tuh punya masalah, jadi nggak kita doang yang punya masalah. Makanya ini relate banget sama bagaimana kita bersikap sama orang lain gitu ya. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman lagi ngobrol sama temennya, tapi kayak temennya tuh lagi bete, akhirnya dia marah-marah sendiri, ada nggak? Padahal kita nanya biasa aja sebenarnya. Ada nggak nih yang punya pengalaman gitu? Ya, jadi kayak menurut kita tuh sebenarnya pertanyaan kita tuh biasa aja, nggak menyindir ataupun apapun, tapi dia responnya tuh kayak yang responnya tuh ke arah yang negatif banget. Ya itu karena mungkin lawan bicara kita berpikir cuman dia yang punya masalah, sorry, cuman dia yang punya masalah, kakak sekalian, ya orang lain enggak. Padahal sebenarnya yang harus kita lihat dari sebuah masalah adalah kita kemanapun itu masalah, selalu ada masalah, dan setiap orang tuh punya masalah. Jadi kita nggak bisa, karena kita punya masalah, kita nggak bisa semena-mena apa ya istilahnya ya, semena-mena dengan orang lain gitu ya teman kalian. Gitu ya. Banyak banget contohnya di luar yang pasti teman-teman udah ini ya, udah bisa mendeskripsikan gitu ya apa aja sih yang sebagai contohnya gitu. Lalu yang kedua ada lagi, ada yang ingat nih setelah saya tunjukin yang pertama. Ini dari buku The Difference Maker, teman-teman sekalian. Ada yang ingat yang kedua? Oke, ini yang kedua ya, teman-teman sekalian. Masalah ini menentukan sukses gagalnya kita adalah cara kita memandang sebuah masalah ya, rekan-rekan sekalian. Gimana kita memandang sebuah masalah? Apakah kalau kita memandang, oh dapat masalah ini saya nggak bisa nih nyelesainnya gitu ya. Benar-benar saya nggak bisa menyelesaikannya. Ini membuktikan bahwa saya orang yang gagal. Itu kan teman-teman memandang sebuah masalah dari sisi negatif ya. Teman-teman memandang buruk diri sendiri gitu ya. Atau teman-teman memandang sebuah masalah, ini pasti bukan salah saya, ini salah dia, dan dia. Teman-teman, kita sering banget kalau lagi ada masalah tuh nggak mau mengakui kalau itu kesalahan kita sebenarnya. Tapi justru kita nyalain orang lain. Memang itu jadi sifat dasar manusia ya, nggak pengen disalahin, tapi namanya kita punya logika, kita punya akal sehat ya. Kalau memang satu permasalahan ini muncul karena kesalahan kita, ya kita harus akuin. Dan kita harus akuin kalau kita punya masalah ya. Ya, oke. Jadi yang menentukan sukses gagalnya kita adalah cara kita memandang sebuah masalah. Oke, kebanyakan. Sorry. Yang selanjutnya, sudut pandang terhadap masalah itu mengenali dan menyelesaikan masalah itu berbeda, teman-teman sekalian. Kalau mengenali masalah kayak gimana sih? Ya boleh open mic rekan-rekan. Kalau mengenali masalah bedanya apa sih? Boleh dijelasin nggak? Boleh bantu jelasin nggak rekan-rekan?
menurut pendapat rekan-rekan tuh kayak apa sih? Bedanya mengenali dan menyelesaikan masalah. Gimana nih? Maksudnya gimana tuh? Mengenali dan Kalau menyelesaikan masalah itu berbeda. gimana, Mam? Sorry, agak kurang jelas, agak kurang bulat kayaknya. Kedengeran nggak, Mas? Halo? Halo, ya, lumayan. Oh ya, mengenali dan menyelesaikan masalah itu berbeda. Dari Ya. mengenali cuma mengenal doang gitu. Terus kalau menyelesaikan sampai tuntas. Itu nggak sih? Gitu. Ya, boleh. Ini saya nanya pendapatnya Mom Dwi aja sih sebenarnya. Kira Bukan ngetes. gitu kali ya. Menjelang akhir bulan, Mas, masalahnya di situ, Mas. Jadi kayak Segala sesuatu tuh menghimpit ya kalau menjelang akhir bulan tuh. Wah, deadline nih, tutup poin gitu ya. orang bang doang kayak gitu, Mas. Gak taunya kita juga. Iya. Gitu. Jadi mengenali masalah sama menyelesaikan masalah ya beda ya. Ya benar ya, tadi Mom Dwi bilang bedanya mengenali tuh ya udah, oh saya punya masalah nih. Udah nggak diselesain ya. Tapi kalau menyelesaikan masalah tuh masalahnya dikenalin, diidentifikasi akarnya apa dan seterusnya sampai masalahnya selesai. Nah, kebetulan banget, teman-teman, nggak kebetulan sih, emang saya rancang ya hari ini setelah sesi yang ini saya akan sharing ya bagaimana strategi ada 7 langkah dalam menyelesaikan masalah. Ini bukan saya yang bikin, teman-teman sekalian, ini dari tadi siapa ya? Sorry. Saya lupa namanya. Dokter Bambang. Saya udah bikin padahal hilang. Oke. Sorry. Saya cek dulu ya. Ini saya materinya, teman-teman sekalian, saya belajar dari namanya dari Leaders for Leaders dari Dokter Bambang. Sorry, tadi siapa? Dokter Bambang Budianto. Teman-teman ada yang tahu, ada yang kenal? Dokter Bambang Budianto. Ya, ini materinya saya saya olah lagi dari materinya Dokter Bambang Budianto, teman-teman sekalian. Jadi ada 7 langkah dalam mengatasi sebuah masalah, teman-teman sekalian. Dan itu menurut saya ini langkah yang memang bisa banget untuk diaplikasikan ya, nggak abstrak langkahnya, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ya, mengenali dan menyelesaikan masalah itu berbeda. Hari ini kita juga akan sharing bagaimana sih caranya menyelesaikan sebuah problem atau persoalan atau masalah. Yang keempat, ukuran kita jauh lebih penting daripada ukuran masalah ya. Ini kemarin kita udah pernah. Ada yang masih ingat kemarin sharing apa? Yang di bedah buku ya, mengenai keputusan yang diambil, hal yang teman-teman udah lakuin, hal besar yang teman-teman udah lakuin gitu ya. Ada yang mau sharing nggak apa hal besar yang udah teman-teman lakuin atau lalui? Ada yang mau sharing? Hal besar apa yang teman-teman udah lakuin atau lalui atau teman-teman udah ambil keputusan itu? Ada yang mau sharing nggak? Oke, kalau Mom Valerie ada Mom? Hal besar apa yang Mom Valerie udah pernah lalui Mom Valerie? Hal terbesar. Waktu itu Hal pernah besar. apa ya? Oh, saya pernah ini apa? Kan kalau di Katolik itu kan dulu kan ada ketemu paus kan. Paus Ya. di waktu itu di Sydney sama Madrid itu saya tinggal tuh di lapangan terbuka. Lapangan terbuka dan jalan kaki itu selama 7 jam. Oke. Nah, itu yang terus tidur di lapangan terbuka dengan keadaan kotor. Bajunya kotor, dekil, itu yang hal terbesar dalam hidup saya yang saya pernah lakukan sih. Yang pernah dilalui.
Heeh. Yang Mom Valerie rasakan dari situ apa, Mom Valerie? Kita jadi ini ya, maksudnya ya biasanya kan ada orang yang maksudnya jijian atau apa, tapi aku pasti kalau melakukan itu merasa ini ya, happy ya, karena merasa ini loh, kita dengan apapun bisa gitu loh, hadapi suatu masalah itu dengan baju kotor apapun kita udah bisa, kita istirahat pun bisa gitu loh, dan senang gitu loh, dengan happy. Dan juga pernah tidur 12 hari itu tidur di pakai sleeping bag, tidur 12 hari loh, tidur di sleeping bag, terus akhirnya itu enjoy aja. Itu sih yang pernah saya lakukan sih. Oke. Itu ada di acara apa, Mom Valerie? Itu acara anak muda, seluruh dunia anak muda. Oh gitu. Iya. Dalam rangka ketemu Paus Benedictus waktu itu. Nah, ini berarti hal terbesar yang Mom Valerie pernah lalui adalah apa ya? Ketemu sama Paus Benedictus di Madrid ya, Solid. Di Madrid ya? Madrid sama Sydney, Melbourne saya juga udah pernah. Oke. Nah, itu di balik itu berarti Mom Valerie udah pernah apa ya? Komitmen untuk bertekad mau menjalankan, maksudnya udah komitmen mau ketemu Paus Benedictus berarti ya? Iya, waktu itu kan kita memang dulu kan waktu anak kita saya masih muda gitu, kan dia itu kan kita memang ini ya, kita memang pengen, saya juga pengen gitu ya, ketemu seluruh dunia anak muda lah istilahnya waktu itu. Nah, itu aku ngerasa enjoy banget gitu loh. Maksudnya bayangin aja 12 hari itu kita dengan badan yang tenang gitu loh. Maksudnya nggak ada rasa capek. Walaupun tidur terus 12 hari loh sleeping bag, terus pas ketemu ranjang, rasanya tuh nikmat banget gitu loh. Itu sih yang aku alami ya, yang hal terbesar dalam hidup saya yang saya pernah lakukan sih itu. Menurut Mom Valerie, kenapa Mom Valerie nggak merasakan capek, senang-senang aja? Kenapa? Karena saya bawa enjoy. Nah, betul. Karena Mom Valerie bawa enjoy dan Mom Valerie komitmen untuk ya udah, tujuan saya mau ketemu Paus Benedictus, ya saya harus berhasil gitu ya Mom Valerie ya? Iya. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, ini kalau kita relate sama yang kita poin yang ini, ukuran kita jauh lebih penting dari ukuran masalah. Teman-teman sekalian yang udah pernah melalui hal besar, itu pasti teman-teman sekalian di balik apa yang teman-teman sudah lalui ya. Tadi Mom Valerie udah pernah tidur 12 hari di sleeping bag dengan mungkin capek segala macam, atau teman-teman yang lain pernah memutuskan untuk tidak bekerja, mungkin yang ibu rumah tangga, ya itu kan keputusan besar atau hal besar yang sudah dilalui sama teman-teman. Nah, itu kenapa? Karena teman-teman sekalian di balik itu pasti teman-teman udah pernah ngalamin namanya satu masalah, keraguan, sama komitmen untuk menjalankan sesuatu teman-teman sekalian. Makanya teman-teman bisa melalui sebuah masalah yang besar ya. Makanya teman-teman harus yakin bahwa ukuran kita jauh lebih penting daripada ukuran masalah gitu ya. Jadi kayak kalau kita dapat masalah A ya, ini sebenarnya saya udah pernah laluin yang lebih besar, jadi teman-teman harus yakin bahwa kita bisa ngelewatin sebuah masalah ya. Setiap masalah pasti ada solusinya, teman-teman sekalian. Oke. Dan yang terakhir adalah permasalahan dapat membuat kita maju jika ditanggapi dengan tepat ya. Ini permasalahan ini kayak apa ya? Kayak dua jalan ya, teman-teman sekalian. Mau pilih yang kiri apa yang ke kanan? Gitu ya, teman-teman sekalian. Ada yang nonton Squid Game? Ada yang udah nonton Squid Games? Ada. Saya udah nih. Kalau saya udah tamat. Belum ya. Jadi di Squid Games itu ada scene di mana itu kalau nggak salah hampir terakhir tuh pesertanya disuruh milih, kan dia suruh ngelewatin jembatan kaca gitu ya. Pesertanya suruh milih mau milih kaca yang kiri apa yang kanan. Salah satu kaca ada yang gampang pecah, salah satu kaca ada yang kuat untuk nahan beban. Kalau kita pilih kaca yang gampang pecah, ini kita akan jatuh, ya udah, namanya di Squid Game ujungnya meninggal ya, ibu kalian. Nah, ini sama
menurut saya ini sama, kayak permasalahan ini dapat buat kita maju jika ditanggapi dengan tepat ya. Teman-teman sekalian, kalau kita menanggapi sebuah masalah ini seperti seperti kita memilih kaca yang gampang pecah, ini kita akan jatuh, kita akan mati ya, kita akan terpuruk ya. Tapi kalau kita menghadapi masalah, menanggapi masalah ini seperti memilih kaca yang kuat, yang kokoh ya, kayak di film Squid Game, ini kita ya udah, kita akan semakin maju ke depan, teman-teman sekalian, kayak gitu. Di sini belum ada kali ya yang ada, pasti udah ada teman-teman sekalian yang udah nonton Squid Games ya, yang edisi itu. Nah ini gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita punya masalah ya kita coba tanggapi ya, tiap orang punya masalah ya. Terus kita bisa yang menentukan sukses gagalnya ini bagaimana kita memandang sebuah masalah. Terus kita juga harus menyelesaikan masalah, bukan hanya mengenali. Terus kita tuh sebenarnya lebih penting dari sebuah masalah, dan kita harus menanggapi masalah dengan tepat, rekan-rekan sekalian. Oke. Lanjut ya, di sini kita ke yang tadi ya, dari Dr. Bambang Budianto, teman sekalian, ini dari Leaders for Leaders ya. Kalau saya boleh jelaskan, Leaders for Leaders ini adalah organisasi untuk training kepemimpinan, leadership ya, teman sekalian. Dan Dr. Bambang Budianto ini salah satu pengisinya. Jadi ada 7 langkah untuk memecahkan masalah ya. Ini saya sampaikan kembali isinya kepada teman-teman sekalian. Dan kenapa saya sampaikan kembali? Karena menurut saya ini applicable banget ya. Ini bisa diaplikasikan. Ini bisa kita coba, teman-teman sekalian. Oke, nggak lama-lama teman-teman sekalian, kita coba langsung aja yang pertama ya. Nah, ini yang pertama adalah kita harus menampilkan, memunculkan, dan mengakui keberadaan problem itu sendiri, keberadaan masalah itu sendiri. Kenapa sih ini saya sharing kayak gini, teman sekalian? Kenapa kita yang pertama menampilkan, memunculkan, dan mengakui keberadaan masalah? Karena kebanyakan orang ini nggak mau mengakui kalau dia sedang bermasalah gitu ya. Banyak banget orang ataupun organisasi yang sebenarnya orang pun tahu dia lagi punya masalah, tapi dia nggak mau mengakui ya. Dia nggak mau menghadapi masalahnya. Makanya langkah yang pertama, kita harus berani untuk mengakui keberadaan masalah yang kita hadapi, teman-teman sekalian. Ya. Ini mungkin kalau di organisasi ya, misalkan organisasi apa gitu ya. Oh, perusahaannya bangkrut ya? Enggak kok, kita baik-baik aja. Padahal sebenarnya di baliknya itu kan udah kacau banget ya. Itu kenapa? Karena mungkin belum berani untuk mengakui keberadaan sebuah masalah. Gitu ya. Makanya yang paling pertama adalah kita harus berani mengakui keberadaan sebuah masalah. Caranya gimana, teman-teman? Gimana nih, teman-teman? Bagaimana cara mengakui keberadaan sebuah masalah? Ada yang mau ngasih tips nggak? Cara mengakui kalau kita tuh sedang punya masalah sebenarnya. Jadi kita nggak akan lari dari masalah. Ada yang mau sharing? Caranya gimana? Bagaimana mengakui keberadaan masalah ya? Introspeksi belum? Gimana, Mombi? Introspeksi. Persepsi. Sorry. Introspeksi. Oh, introspeksi. Sorry, maaf. Introspeksi diri ya? Iya. Benar nggak sih, Mas? Enggak. Saya ini benar apa salah ini bukan saya yang nentuin ya. Nggak apa-apa, kita sharing aja sebenarnya. Kalau Mombi biasanya memang introspeksi diri kalau mengakui sebuah masalah. Biasanya sih gitu. Tapi kan kalau kita emang benar-benar sering kena masalah gitu, itu langsung kerasa aja kayaknya, Mas, dari cara kita berpikir, dari kita jadi semangat atau tidaknya menghadapi hidup. Kadang kerasa loh, Mas, tanpa harus tanpa kita harus benar-benar korek-korek banget diri kita itu. Kalau aku sih biasanya begitu ya. Iya benar. Nah, Mombi kalau udah kerasa, Mombi coba intervensi nggak? Oh, ini harus selesai nih masalahnya. Kayak gitu nggak?
Gimana Mas? Sorry Mas, gimana? Kan kita kalau punya masalah tuh sebenarnya ya dalam hati tuh kerasa gitu ya. Mungkin hati nggak tenang, gundah segala macam. Tapi poinnya adalah apakah ketika kita merasa punya masalah, kita gregetan nggak sih untuk segera nyelesain? Ya tergantung persentase masalah itu sih sebenarnya Mas ya. Iya. Kadang kalau masalahnya dengan diri kita sendiri sih gampang, pengen kita cepat-cepat selesai. Tapi kalau masalahnya hubungannya dengan orang kesekian dan orang kesekian, nah itu kadang-kadang jadi bikin kita suka berpikir. Aku ngerasain seperti itu, apalagi juga yang kulihat beberapa kasus orang, jadinya juga jadi nggak konsen berpikirnya. Itu biasanya kalau ada kaitan dengan orang yang lain. Oke, iya. Ya, memang kalau kita masalah dalam diri sendiri itu kayak, duh gue kok nggak konsisten ya, gue malas banget, itu mungkin kita lebih mudah untuk mengakui, oh gue emang lagi nggak konsisten nih gitu ya. Lagi ada masalah nih, masalah konsentrasi. Tapi kalau bener banget ya, ini saya juga ngerasain ya, kalau kita lagi punya masalah sama orang lain gitu ya, misalkan kita berantem sama teman kita gitu. Ini tuh kadang kita nggak mau, kita gengsi untuk mengakui kalau kita tuh punya masalah sama dia, gitu ya teman sekalian. Itu yang jadi PR. Itu adalah langkah pertama sebelum kita mulai langkah-langkah berikutnya. Kita harus mengakui bahwa kalau kita lagi punya masalah sama seseorang, ya kita harus mengakui itu. Oh, saya kayak mengakui diri sendiri. Oh, saya lagi punya masalah nih sama dia, berarti saya harus selesaikan. Intinya, gimana caranya sebuah masalah ini bisa diselesaikan? Yang pertama banget kita harus akuin kalau kita memang lagi punya masalah ya, entah dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain, kayak gitu. Itu poinnya ya, teman-teman. Makanya kalau mungkin yang lebih sulit ya, ini saya juga setuju sama Mungkwi, kalau kita lagi punya masalah sama orang lain itu agak susah untuk kita ngakuin kalau kita lagi punya masalah ya. Mungkin gengsi, mungkin nggak berani, takut tambah runyem masalahnya, ini banyak banget ya. Tapi rekan-rekan sekalian, kalau kata Dokter Bambang Budianto, kalau masalahnya mau selesai, ya kita harus akuin kalau masalah itu benar-benar ada dan nyata serta harus diselesaikan. Nah, ini yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kedua adalah membangun sebuah tim untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini mungkin kalau untuk masalah di jaringan teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya jaringan, tapi jaringannya kayaknya kok lesu nih. Nah, ini kan masalah bersama sebenarnya ya teman-teman sekalian. Nah, ini rekan-rekan bisa coba bangun tim nih untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang tadi ya. Oh, jaringan saya lesu nih, kurang semangat ya. Berarti saya harus coba bentuk sebuah tim nih, kolaborasi sama yang lain gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan masalah pribadi gitu ya, teman-teman nggak apa-apa coba, bukan ini mirip dengan membuat sebuah tim, tapi teman-teman coba ini ya, coba minta tolong sama orang-orang di sekitar kita yang mungkin memang bisa menolong masalah kita ya, teman sekalian. Karena kalau di bukunya The Difference Maker, teman sekalian, ini kita nggak bisa berhasil tanpa orang lain sebenarnya. Makanya kalau kita punya masalah pun nggak apa-apa, kita sharing sama orang-orang yang memang kita percaya, teman-teman sekalian. Nah, ini tipsnya tadi, mau masalah pribadi ataupun masalah sebuah tim ya, organisasi atau jaringan teman-teman. Ini gimana sih caranya membangun sebuah tim ya? Jadi caranya untuk membangun sebuah tim yang bisa menyelesaikan masalah adalah kita coba cari tim orang-orang yang memang mau mendiagnosa masalah ya. Maksudnya dia tuh nggak gampang terpengaruh dengan opini-opini lain gitu ya. Kalau dia lihat ini sebuah masalah, oh ini masalah nih, ya dia akan mengatakan kalau itu adalah masalah gitu ya. Jadi dia nggak pelin-pelan atau dia nggak gampang tergeser opini. Dia bisa mendiagnosis, oh ini masalah, ini harus diselesaikan ya. Emang orang-orang yang harus kuat. Terus juga orang-orang yang harus inovatif, teman sekalian. Jadi punya ide-ide segar, punya creative thinking ya, punya cara menyelesaikan masalah yang unik. Nah, ini kita perlu banget orang-orang kayak gini di tim yang ada di kita ya, teman sekalian, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu orang-orang yang nggak takut gagal ya, kan banyak juga orang yang untuk melangkah satu langkah aja nih mikirnya kayak lama banget ya. Ini teman-teman, kita coba cari tim yang orang-orangnya tuh nggak takut gagal ya.
dan termotivasi untuk memecahkan masalah gitu ya. Ini step yang kedua, jadi mau masalah pribadi atau masalah di kelompok atau organisasi, teman-teman bisa membangun sebuah tim untuk sama-sama menyelesaikan masalahnya. Balik lagi tadi kalau yang masalah pribadi gitu ya, misalkan teman-teman ngerasain kalau teman-teman susah banget untuk komitmen ya. Ini teman-teman mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah komitmen ini dengan sendiri gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba istilahnya membuat tim ya, minta bantuan sama orang lain, orang-orang yang teman-teman percaya untuk coba selesaiin masalah ini. Apa nih? Minta pendapat gitu ya, curhat segala macam. Itu bisa. Jadi setelah kita mengakui kalau kita punya masalah ya, teman-teman sekalian, kita yang kedua adalah kita coba bangun sebuah tim untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, yang ketiga adalah identifikasi masalah apa yang ingin dipecahkan, teman-teman sekalian. Ini biasanya satu masalah ini terkait dengan satu masalah lain dan masalah berikutnya. Jadi kayak apa ya? Kayak benang ruwet ya, teman-teman sekalian. Jadi kita harus identifikasi dulu nih. Masalah mana yang mau kita pecahkan terlebih dahulu. Mungkin kita punya banyak masalah ya, teman-teman sekalian. Misalnya harus presentasi ya, harus melakukan presentasi sama prospek ya, tapi masalahnya handphonenya rusak, paket internetnya habis atau jaringannya jelek ya, atau waktunya bentrok segala macam. Nah, ini kan banyak ya masalahnya ya, ada banyak masalah. Nah, kita coba identifikasi masalah yang paling urgent untuk diselesaikan ya, teman-teman sekalian itu ya. Jadi harus identifikasi dulu masalah apa yang ingin dipecahkan ya, teman-teman sekalian. Kita pilih satu masalah yang mau dipecahkan terlebih dahulu, rekan-rekan sekalian. Dan yang dipilih adalah masalah yang mungkin jadi biang semua masalah ya. Maksudnya jadi kayak apa ya istilahnya? Jadi akar semua masalah ya, teman-teman sekalian. Itu yang harus dipilih masalahnya. Lalu yang keempat, nah ini setelah kita pilih mau masalahnya apa nih, kayak misalkan tadi harus lakukan presentasi tapi laptopnya rusak, ya jaringan internetnya jelek, terus belum persiapan dan segala macam. Teman-teman misalkan memilih untuk berarti kayaknya masalah yang paling berat adalah belum ada persiapan nih untuk melakukan presentasi. Berarti kita pilih masalah yang tadi belum ada persiapan. Nah, belum ada persiapan ini, teman-teman cari lagi akar masalahnya, kenapa kita nggak siap untuk melakukan presentasi. Apa nih akar masalahnya, gitu ya, teman-teman. Karena banyak permasalahan yang muncul sebenarnya bukan akar dari masalah yang ada, teman-teman sekalian. Ya, kayak tadi ya, teman-teman mau presentasi, laptop rusak, handphone nggak bisa, ya jaringan internet jelek, waktu kurang pas, dan yang terakhir belum siap ya untuk melakukan presentasi. Nah, ini kita misalkan ambil masalah, saya belum siap melakukan presentasi nih. Nah, ini mungkin belum siap melakukan presentasi ini hanya permukaan masalahnya aja. Teman-teman harus coba cari akarnya, apa nih? Apa inti masalah kenapa kita bisa belum siap melakukan presentasi. Setelah dicari-cari, mungkin ternyata akarnya adalah saya memang malas untuk nyoba, saya malas untuk role play ya. Ini bisa jadi akar masalah teman-teman. Berarti kalau kita udah tahu akar masalahnya, kita bisa troubleshooting. Kalau misalkan, saya nggak siap presentasi, akar masalahnya adalah saya masih belum sering role play, berarti teman-teman harus melakukan role play sesering mungkin. Itu contoh ya. Gitu. Sorry teman-teman, kalau boleh tanya, contohnya dapat nggak teman-teman? Atau kecepatan? Gimana? Boleh dikasih pendapatnya dulu ya, teman sekalian. Pas, Mas. Mantap. Pas ya. Oke, ini mungkin saya coba coret-coret ya. Ini masalah ya, teman-teman. Sorry. Ini tadi ada masalah ya. Kita punya masalah A, B, ada banyak ya masalahnya ya. C gitu ya. Ini masalahnya tuh nyambung satu sama lain. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita harus pilih satu masalah yang kira-kira jadi akar semua masalah atau jadi penyebab. Misalkan tadi ya, saya nggak siap presentasi. Oke, di sini ya, saya nggak siap presentasi. Nah, nggak siap presentasi ini bukan berarti ini adalah akar masalahnya.
teman-teman sekalian. Tapi coba di breakdown lagi. Kira-kira kenapa saya nggak siap presentasi? Ya karena mungkin belum menguasai materi apa. Ternyata kita di sini ngasih, ternyata akar masalahnya adalah saya belum terlalu sering ya, saya nggak terlalu sering role play, jadinya saya nggak pede, teman-teman sekalian. Berarti akar masalahnya nggak jarang role play, berarti troubleshootingnya adalah teman-teman coba melakukan role play. Gitu ya, contohnya mengidentifikasi masalah dan mencari akar masalah, teman-teman sekalian. Karena bisa jadi sering banget apa yang kita anggap masalah ini sebenarnya bukan inti masalahnya, tapi hanya kulitnya aja, permukaannya aja gitu. Itu kata Dokter Bambang Budianto ya, teman-teman sekalian. Makanya kita harus cari nih akar masalahnya yang benar-benar menjadi akarnya ya, sehingga masalah itu tuh nggak muncul-muncul lagi, teman-teman sekalian. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah brainstorming atau berdiskusi ya, teman-teman sekalian, berdiskusi sama tim yang tadi. Teman-teman coba bikin daftar solusinya ya. Daftar ini berarti harus lebih dari satu ya. Teman-teman pilih beberapa daftar solusi yang bisa dibuat ya, yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Lalu teman-teman sekalian, masing-masing dalam daftar ini disebutkan resikonya apa, harganya, maksudnya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan solusi ini apa, terus efek sampingnya apa, dan kemungkinan berhasilnya seperti apa, teman-teman sekalian. Nah, setelah itu teman-teman, kalau kita udah punya daftar alternatif solusinya, kita coba putuskan solusi yang dipilih ya. Kita kan udah punya udah punya banyak solusi. Nah, kita coba pilih solusi yang paling tepat yang mana, teman-teman sekalian. Oke, sampai sini bisa dipahami, teman-teman sekalian? Ya. Jadi untuk memutuskan solusi yang dipilih kan kita udah punya daftar solusi nih, udah banyak nih alternatifnya. Kita pilih satu solusi yang kira-kira yang paling tepat ya, teman-teman sekalian. Kalau di buku The Difference Maker bisa 3 ya, tapi dari 3 pasti yang harus kita laksanakan kan balik lagi 1 ya. Makanya cara milih solusinya adalah yang sesuai dengan value diri atau value organisasi dan solusi yang paling strategis sehingga memberikan keuntungan, teman-teman sekalian. Nah, ini saya mau kasih video, teman-teman sekalian, untuk coba gimana sih caranya problem solving ya, teman-teman sekalian. Oke, sudah tampil? Problem. Maybe we can come up with a solution. Well, the problem is that because of all the rain, I can't safely cross the flooded creek and get to school. Okay, now that we understand the problem, let's see if we can come up with some solutions for getting to school safely. Let me think. How could I solve this problem and find a way to get to school safely? I've got it! Would you fly me over the creek, Eve? Hunter, I'd love to, but owls can't fly very well in the rain. I'll have to stay under this tree until it stops. Oh well, I'm stuck. No use trying. Problems can be tricky, but you're smart. I know that together we can find a way across that creek. Okay, let me think some more. Oke, rekan-rekan kalian, ini adalah visualisasi dari kita coba pilih beberapa alternatif solusi ya, teman-teman sekalian. Ini boleh diperhatikan. Jadi siapa ini apa ya namanya ya? Ini bukan apa-apa ya, pokoknya dia pengen nyebrang sungai. Nah, ini gimana dia coba memikirkan beberapa alternatif solusi. Nah, ini visualisasinya ya, rekan-rekan. Well, that won't work. Maybe. Whoa! What if I fall in? My mom said never to swim in rushing water. Yikes! I don't know
what to do, Nah, Eve. dia udah punya beberapa alternatif solusi. Tapi I give belum up. ketemu ya. Hunter, don't give up. Keep trying. Dia coba terus cari solusi-solusi yang lain. Well, there is a brand new bridge up the creek. It's a longer walk to school than usual, but the beavers built it high and sturdy, so I'm sure it's safe and not flooded. Great job, Hunter. I think you've come up with a good and safe solution. Thanks, Eve. You're right. I'll head that way. Oke, rekan-rekan di sini akhirnya dia milih satu solusi terbaik dari masalahnya dia ya, teman-teman sekalian. Great! Since I can't fly very well in this rain, I'll walk with you. Boy, what a bridge! This is a safe way to cross the flooded creek. Yep, and to think I was ready to give up finding a way to get to school safely. But Eve, you reminded me to make sure I understand my problem. Then to think about different ways I could solve the problem. And finally to not give up if something doesn't work. Just keep trying. Since I can't fly very well. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, dari banyaknya alternatif solusi yang udah dipikirin sama si Rubah ya, ini kayaknya Rubah kalau nggak salah. Dia pilih salah satu solusi yang menurut dia paling aman, paling sesuai sama dia dan yang memang strategis ya teman-teman sekalian. Yaitu simulasi ya atau visualisasi dari membuat daftar solusi dan memilih satu solusi yang paling cocok ya, yang paling tepat teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke PPT ya. Oke, ini kayak gini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah yang terakhir ya, teman-teman sekalian. Setelah kita pilih solusi yang paling tepat, kita harus merencanakan, mengimplementasikan atau melaksanakan dan mengevaluasi solusi yang dipilih, teman-teman sekalian. Buat perencanaan yang matang, implementasikan dengan komitmen serta evaluasi secara rinci apakah akar masalahnya sudah benar-benar selesai, teman-teman sekalian. Ya, jadi itu ya 7 langkah yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama kita harus mengakui dulu ya keberadaan masalahnya. Kedua, kita coba bangun tim yang bisa memecahkan masalah. Ketiga, kita identifikasi masalah mana yang mau dipecahkan. Yang keempat, cari akar masalahnya. Yang kelima, bikin daftar alternatif solusi. Yang keenam, putuskan solusi mana yang paling tepat. Dan yang ketujuh, bikin planningnya ya, teman-teman sekalian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan sekalian. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Semangat terus. Sampai jumpa lagi besok ya.